Ini tips terakhir, kalau misalnya teman-teman mau pindah kerja, biasanya kan ditanya, gaji di tempat sebelumnya berapa, gitu kan? Jangan plek-plekan. Halo Sobat Sukses, kalian lagi ngumpulin modal bisnis, tapi harus kerja dulu buat ngumpulin uangnya. Di video kali ini, kita akan belajar gimana cara nego gaji, supaya dapat gaji yang gede, dan modalnya cepat kekumpul. Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Nama gue Andre, gue adalah pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan juga. Di channel ini, kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Di video kali ini, kita lebih spesifik bahas cara nego gaji buat 3 tipe orang atau 3 kategori orang ya. Yang pertama adalah fresh graduate. Ya, yang baru lulus gitu ya, terus harus cari kerja dulu sebelum bisa mulai bisnis. Terus kedua, kita juga bahas tentang orang-orang yang udah kerja lama nih di kantornya, sekitar udah 3 tahun sampai 5 tahun. Dan juga yang ketiga, yaitu orang-orang yang lagi mau pindah kerja atau masuk ke kantor baru. Nah, itu ketiga orang yang kita lagi mau bahas di video ini. Nah, buat fresh graduate nih, menurut gue pribadi sebenarnya nggak usah terlalu ngejar gaji yang gede dulu. Karena sebenarnya yang lebih penting daripada itu adalah pengusaha yang kita ikutin. Kita kerja sama siapa nih? Dia apakah pengusaha yang kita ikutin itu bisa jadi role model buat kita? Karena penting banget buat fresh graduate buat belajar pengalaman baru, koneksi, dapetin koneksi baru, dan juga dapet skill yang dilatih gitu ya. Selama kita kerja, dan apakah dari pengusaha yang kita ikutin bisa jadi contoh. Kita bisa belajar apa sih dari pengusaha yang kita ikutin gitu. Itu kalau untuk fresh graduate. Atau kalau bukan pengusaha, kita kerja langsung sama pengusahanya, at least leader kita itu kita bisa belajar apa sih dari leader kita atau manajer kita gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa belajar skill terlalu banyak, kita nggak bisa dapetin pengalaman terlalu banyak, itu juga susah buat kita berkembang ke depannya. Jadi menurut gue yang paling penting buat fresh graduate selain gaji yang besar adalah siapa yang kita ikutin, kita kerja buat siapa gitu. Apakah pengusaha atau leadernya kita ini bisa kasih pengetahuan atau kasih skill-skill baru gitu yang kita bisa pelajarin. Kalau kita bisa dapetin leader yang bagus atau manajer yang bagus, itu kita coba belajar sama dia 1-2 tahun gitu ya. Baru nanti mungkin kalau kita bisa setelah dapat pengalamannya kita mau buka bisnis sendiri, itu kita jadi lebih prepare gitu. Kita jadi lebih siap untuk nantinya kita buka bisnis sendiri karena kita udah dapat pengalaman dari situ. Nah, buat fresh graduate juga penting buat kalian nggak menganggap IPK itu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, waktu kesalahan gue waktu fresh graduate, gue menganggap IPK gue tinggi nih. Dulu IPK gue kayak 3,8an. Nah, di situ gue lihat kayak, wah, gue bisa dapat gaji gede nih. Satu hal yang waktu itu gue nggak tahu adalah IPK tinggi bukan berarti semakin besar gaji. Karena kalau kita masuk ke dalam satu kantor baru, ibaratnya kita mulai lagi nih dari awal. Kita masih hijau banget lah, kita masih mulai dari nol lagi, dan kita harus banyak belajar lagi gitu. Jangan menganggap kalau IPK-nya besar, itu gajinya juga besar. Apalagi buat teman-teman yang lagi masih kuliah gitu ya. Yang lebih penting daripada nilai adalah pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman kerja. Kalau kalian bisa internship di mana, bisa mulai kerja apa gitu ya. Dapat skill-skill baru, nambahin skill dan juga pengalaman kerja itu lebih dinilai dibanding sama IPK kamu gitu. Jadi itu buat yang fresh grad, utamain skillnya. Jadi contoh, kamu apply buat video editor. Apakah kamu punya skill buat video editing? Tools apa aja yang kamu udah kuasain gitu. Itu akan lebih berguna dibandingin cuma nilai kamu gitu. So, itu yang pertama buat fresh grad ya. Yang kategori kedua adalah orang-orang yang udah kerja lama di satu perusahaan tapi merasa gajinya masih kurang nih dan mau minta naik gaji. Ada 2 hal yang perlu disiapin buat kategori orang yang seperti ini. Yang pertama adalah hasil. Siapin kumpulan hasil-hasil yang kamu udah hasilkan ke perusahaan. Contoh, kamu adalah bagian sales. Coba kamu rekap berapa banyak sih sales yang udah kamu hasilkan selama kamu kerja di sana gitu. Yang dari usaha kamu.
Coba itu kamu coba rekapin, misalnya kamu kerja 2 tahun, selama 2 tahun ini apa yang kamu udah bawa ke perusahaan. Nah, kalau misalnya bukan sales, misalnya dia content creator atau marketing atau desainer gitu ya, coba tunjukkan juga rekap hasil-hasil yang udah kalian buat. Atau misalnya contoh content creator, ya konten-konten yang kalian buat dan hasilnya seperti apa. Karena kalau kita nanti provide hasil, kita udah provide hasil, akan lebih enak buat nego sama bos kita kalau kita tuh udah kerja dengan baik loh, kenapa gaji kita tuh masih cuma segini-segini aja gitu. Hasil yang teman-teman buat itu juga menentukan apakah nanti si bos juga mau berpikir buat naikin gajinya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ibaratnya kewajibannya kita kerjakan ya biasa-biasa aja, gimana caranya kita mau minta hak yang lebih gitu. Kalau kita mau minta hak yang lebih, tunjukkan kalau kewajiban kita itu udah kita penuhi. Bahkan yang lebih baik lagi adalah misalnya kita ditarget, oke, hasilin 100 juta untuk perusahaan, kita kasih 150 juta. Nah, kita akan jauh lebih gampang buat nego gaji karena kita udah menghasilkan sesuatu yang lebih daripada yang diminta sama si bos gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu disiapin adalah kalau misalnya nih teman-teman bisa coba apply dulu, cari tahulah harga pasaran dari jabatannya dan juga posisi yang teman-teman tempatin sekarang. Misalnya di perusahaan lain itu kira-kira digaji berapa sih? Coba tanya, ibaratnya cek ombak dulu gitu ya. Kita cek ombak. Gimana? Apakah ternyata di perusahaan lain kita ternyata digaji 5 juta nih. Ternyata di perusahaan lain posisi yang sama dengan jabatan yang sama gitu ya, itu kita bisa dapat 8 juta. Nah, berarti kan ada kekurangan 3 juta itu. Coba apply dulu. Dan kalau misalnya ternyata diterima, nah ini lebih enak lagi. Kalau kita udah dapat offer dari perusahaan lain, terus kita mau nego gaji, kita udah tunjukin 2 nih ya, udah tunjukin hasil, terus kita tunjukin 2, terus satu lagi adalah tunjukin offer atau penawaran dari company lain. Nah, bos kita akan jadi jauh lebih mikir, oke, kayaknya gue mesti naikin dia nih, kalau enggak dia bisa pindah ke tempat lain, padahal dia udah ngasilin banyak banget buat perusahaan ini. Nah, itu ya. Jadi ada 2 hal yang perlu disiapin. Semoga teman-teman bisa siapin 2 hal itu. Oke, buat kategori yang ketiga, yaitu orang-orang yang lagi mau pindah ke kantor yang lain gitu ya, dapat kerjaan baru lah istilahnya. Nah, buat kalian yang lagi mau apply di kantor lain atau ke tempat yang lain, ada beberapa hal yang perlu disiapin juga. Yaitu yang pertama yang perlu kita target adalah kita kan mau naik level ya. Kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita harus naik level, jangan mau turun level. Kita harus dapetin 2 hal. Dari coba cari yang jabatannya lebih tinggi, atau yang paling kan gajinya juga lebih tinggi gitu ya. Kalau kita nggak bisa dapetin 2 ini, buat apa kita pindah, ya kan? Nah, yang pertama dari jabatan dulu. Kalau kita dapetin jabatan lebih tinggi, biasanya gajinya juga mengikuti. Nah, syarat yang kedua adalah juga kalau kita mau apply ke tempat lain, coba apply ke tempat-tempat atau yang posisi-posisi di mana kita ada pengalaman sebelumnya, align sama pengalamannya kita. Contoh, misalnya gue dulu kerja sebagai digital marketing 4 tahun misalnya. Ya kalau gue mau apply juga ke company yang lain, ya gue harus apply ke posisi misalnya lebih tinggi. Contoh, dulu gue adalah misalnya eksekutif misalnya, gue harus apply ke posisi manager gitu. Jadi ada kenaikan level. Kalau ada kenaikan level, biasanya ada juga kenaikan gaji gitu ya. Jadi syaratnya tuh harus dipenuhin dulu. Jadi syaratnya kalian udah ada pengalaman lah sebelumnya di bidang tertentu, kalian udah biasa jalanin. Penting banget buat apalagi kalau kita mau apply ke ini ya, ke tempat lain dan posisi jabatan lebih tinggi, coba masukin pengalaman kita untuk kita manage orang, kita manage people. Karena terus terang, orang-orang yang bisa manage people atau yang punya leadership yang tinggi itu jauh lebih dihargain daripada orang-orang yang nggak pernah manage orang lain gitu. Jadi penting banget buat kita punya pengalaman di sekarang ini untuk ibaratnya manage anak buah lah, walaupun cuma 1, tapi tetap ada gitu yang orang-orang yang kita manage sendiri. Selain itu, kita juga perlu bawa prestasi-prestasi yang udah pernah kita dapetin sebelumnya di kantor kita sebelumnya. Jadi contoh, kita udah pernah ngasilin, ya misalnya saya pernah jadi sebagai sales, saya pernah ngasilin 120 juta untuk produk ini dalam waktu, misalnya kurun waktu 3 bulan misalnya. Nah, itu akan membuat orang berpikir, oh dengan gua hire orang ini, ya kira-kira dia bisa replicate atau
mengulang kesuksesannya lagi gitu. Atau misalnya kalian sebagai marketing, tunjukkan portofolio kalian. Jadi portofolio itu bukan cuma buat desain atau video, tapi portofolio juga buat orang-orang ya profesional gitu ya. Campaign apa, kalau marketing ya, campaign apa atau promosi apa yang kalian lakukan yang itu ibaratnya efeknya luar biasa gitu, buat generate misalnya awareness, buat generate sales kayak gitu. Coba tunjukkan hal-hal seperti itu gitu sebagai portofolio kalian kalau kalian mau apply kerja nantinya buat dapetin gaji yang lebih besar. Ini tips terakhir, kalau misalnya teman-teman mau pindah kerja, biasanya kan ditanya, gaji di tempat sebelumnya berapa? Gitu kan. Jangan plek-plekan, masukin misalnya kalian digaji 5 juta gitu ya, atau 6 juta. Jangan tulis 6 juta. Coba tambahin 30% dari gajinya yang memang sebenarnya 6 juta tadi gitu. Tambahin nanti 30% lah. Kan kalian mau minta gaji yang lebih besar dong, kalian pasti pengen gaji yang lebih besar di tempat yang lain itu. Jadi jangan plek-plekan gitu. Karena kalau nanti misalnya dinego, oke lah kalau kita dinego, misalnya kita naik 30%, dinego misalnya naik 20%, ya oke lah, nggak terlalu jatuh gitu ya, nggak terlalu jeblok angkanya. Jadi itu tips yang untuk orang yang mau pindah kerja. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti apply apa yang teman-teman udah pelajarin di video ini dan ternyata dapat gaji yang sesuai, dapat gaji yang cukup besar. Nah, jangan lupa ditabung buat modal usaha. Perlu tahu juga modal usahanya juga berapa, itu perlu disiapin. Dan juga yang perlu disiapin lagi adalah bukan cuma modal usahanya doang loh, tapi biaya hidup kita yang kita pakai paling nggak 6 bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti teman-teman coba mulai bisnis dan ternyata bisnisnya nggak terlalu menghasilkan, teman-teman nggak terlalu stres. Karena udah biaya hidupnya itu udah ada tabungan nih. Jadi bisa pakai tabungan itu dulu. Jadi ya teman-teman fokus untuk ngembangin bisnisnya. Karena bisnis kan belum tentu menghasilkan di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama mungkin belum tentu menghasilkan gitu. Jadi at least udah ada cadangannya dulu lah gitu untuk kita biaya hidup sehari-hari. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis buat karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha. Boleh juga tonton playlist mulai usaha yang ada di sini dan juga di-share ke teman-teman kamu yang lagi mau mulai usaha. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya usaha yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.